Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Inklusi di kelas 5B, Prodi PGSD FKIP Untirta. Yang beranggotakan saya sendiri Wilda Fijriah dengan NIM 2227200037 bersama dengan rekan saya Yuni Maulani Rahma dengan NIM 2227200042 dan Agustina dengan NIM 2227200054. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pendidikan inklusi dan macam-macam anak berkebutuhan khusus. Khususnya, kami akan membahas mengenai anak tunarungu. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Bapak Dedi Mulia, MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan. Nah, di mana pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan maupun memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler. Tujuan pendidikan inklusi sendiri memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Anak berkebutuhan khusus terbagi ke dalam beberapa macam, di antaranya ada anak tunanetra, tunalaras, tunadaksa, tunagrahita, anak dengan bakat istimewa, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan fokus membahas mengenai anak tunarungu. Nah, lebih jelasnya, anak tunarungu merupakan seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengarannya. Gangguan ini bisa saja berupa kehilangan sebagian fungsi pendengaran atau bahkan keseluruhan fungsi pendengarannya. Pada umumnya, anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan sekitarnya. Banyak orang yang tidak tahu dan sering kali bertanya-tanya terkait apa penyebab dari tunarungu. Nah, pada dasarnya, penyebab dari tunarungu itu dibagi menjadi 3. Pada saat sebelum kelahiran, saat proses kelahiran, dan pada masa setelah melahirkan. Yang pertama yaitu faktor penyebab saat sebelum kelahiran atau prenatal. Ada banyak faktor kondisi pada masa kehamilan yang membawa pengaruh pada kondisi bayi setelah dilahirkan. Penyebab dari tunarungu yang paling dominan pada masa sebelum kelahiran adalah faktor keturunan, yaitu gen yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Faktor kedua adalah kondisi di mana keracunan kehamilan yang diakibatkan karena ibu terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan pada masa kehamilannya. Dan yang ketiga adalah adanya penyakit yang menyerang ibu pada 3 bulan pertama saat kehamilan yang merupakan masa pembentukan dari organ telinga. Penyakit yang paling dominan yang menjadi penyebab tunarungu adalah yang disebabkan oleh virus morbili dan rubella. Yang kedua yaitu faktor penyebab selama proses kelahiran atau natal. Nah, faktor yang paling berpengaruh pada kondisi tunarungu selama proses kelahiran adalah kondisi prematur. Jadi, prematoritas ini merupakan kondisi yang rawan karena banyak dari organ yang ada pada janin ini belum berkembang dengan sempurna, termasuk organ pendengaran. Kondisi kedua yang mempengaruhi proses kelahiran adalah penggunaan vakum atau penyedot untuk membantu persalinan yang sulit. Jadi, penggunaan alat dengan mekanisme jepitan yang kuat ini beresiko mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran. Yang ketiga yaitu faktor setelah kelahiran atau postnatal. Nah, ada beberapa kondisi setelah kelahiran yang dapat menjadi penyebab kondisi tunarungu. Yang pertama adalah penyakit meningitis, yang merupakan penyakit radang selaput otak. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga bagian dalam. Yang kedua yaitu terjadinya infeksi pada saluran pernafasan yang mengakibatkan tidak berfungsi normalnya media penghantar suara. Ya teman-teman, ketiga hal tersebut merupakan penyebab tunarungu secara umum. Semoga dengan mengetahui hal-hal tersebut dapat menghindarkan banyak orang dari resiko kondisi tunarungu. Selanjutnya yaitu terkait alat bantu dengar. Ya, sama seperti kacamata yang merupakan alat bantu untuk melihat, mereka yang tunarungu juga memerlukan alat untuk mendengar.
Dan alat satu ini sangat banyak sekali jenisnya, mulai dari tampilan hingga fungsinya yang benar-benar dapat membantu para penggunanya. Alat bantu dengar ini memang tidak bisa mengembalikan pendengaran normal difabel tunarungu, namun dapat meningkatkan pendengaran serta memperkuat suara yang sulit untuk didengarkan. Berikut merupakan jenis alat bantu dengar. Yang pertama yaitu CIC atau mini CIC. Jadi, CIC ini merupakan alat bantu dengar yang sepenuhnya dimasukkan ke dalam saluran dibentuk agar pas di dalam saluran telinga para pendengarnya atau para penerimanya. Jadi, alat ini mampu meningkatkan gangguan pendengaran ringan hingga sedang pada orang dewasa. Yang kedua yaitu alat bantu dengar in the canal atau ITC. Alat bantu dengar ini dibuat khusus dan sebagian pas di saluran telinga. Jadi gaya ini dapat membantu gangguan pendengar ringan hingga sedang pada orang dewasa. Lalu yang ketiga yaitu alat bantu dengar in the ear atau ITE. Jadi jenis alat bantu dengar ini dibuat khusus dalam dua gaya. Satu yang mengisi sebagian besar area yang berbentuk mangkuk di luar telinga. Lalu satunya lagi mengisi bagian bawah telinga, jadi setengah cangkang. Dan keduanya ini berguna untuk orang yang gangguan pendengaran ringan hingga berat dan tersedia dengan mikrofon terarah. Dua mikrofon ini untuk pendengaran yang lebih baik dalam kebisingan. Selanjutnya, etika ketika kita bertemu dengan teman tuli. Yang pertama, sebutan yang lebih sopan yaitu tuli daripada tunarungu. Yang kedua, komunikasi tanpa bertanya terlebih dahulu. Sebaiknya tanyakan terlebih dahulu, kamu lebih nyaman menggunakan tulisan isyarat atau gerakan lisan. Yang ketiga, berteriak untuk memanggilnya. Sebaiknya melambaikan tangan atau menepuk bahunya untuk mengalihkan perhatiannya. Yang keempat, menutupi mulut dengan masker. Sebaiknya bicara dengan pelan dan jelas serta mulut tidak ditutupi. Yang kelima, komunikasi dalam keadaan gelap. Sebaiknya berkomunikasi di tempat yang lebih terang untuk memudahkan teman tuli memahami apa yang kita sampaikan. Yang keenam, memarahi karena tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Nah, sebaiknya kita mengulangi kalimat yang mudah dipahami oleh mereka. Oh iya, sekarang penyandang tuli tidak perlu khawatir loh ketika ingin berbaur di tengah masyarakat. Karena sekarang banyak dari beberapa restoran, kafe, bahkan pusat perbelanjaan, pegawainya itu penyandang tuli loh. Jadi bisa memudahkan teman-teman tuli untuk tetap bersosialisasi tanpa harus malu karena keadaannya.